Injil Lukas, diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Rasul Kerahiman Ilahi yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali, menyongsong Natal, kita merenungkan tentang bersama Maria, tokoh Advent, kita menyelami misteri kerahiman ilahi. Saya mengawalinya dengan membaca buku harian Santa Faustina nomor 449. Tanggal 5 Agustus 1935, Pesta Santa Perawan Maria, Bunda Kerahiman. Jadi kata yang perlu saya renungkan dari catatan harian Santa Faustina ini adalah kata Bunda Kerahiman. Aku mempersiapkan pesta ini dengan gairah yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada hari pesta ini, pagi-pagi aku mengalami suatu pergulatan batin karena memikirkan bahwa aku harus meninggalkan kongregasi yang menikmati begitu banyak perlindungan istimewa dari Maria ini. Pergulatan itu berlangsung selama meditasi dan juga selama misa pertama. Dalam misa kedua, aku berpaling kepada Bunda kita tersuci sambil memberitahukan kepadanya bahwa
sangat sulit bagiku untuk memisahkan diri dari kongregasi. Yang kau lindungi secara istimewa ini, ya Maria, itu doanya Faustina. Kemudian, aku melihat sang perawan kudus, elok tak terperikan. Ia turun dari altar ke tempat aku berlutut. Ingat, kata ia turun dari altar. Garis bawah yang kedua dari catatan harian ini, pertama tadi kata Bunda Kerahiman, lalu yang kedua itu ia turun dari altar. Ia turun dari altar ke tempat aku berlutut, merangkul aku erat-erat dan berkata kepadaku, aku adalah bunda bagi kamu semua, berkat kerahiman Allah yang tak terselami. Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan setia melaksanakan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, memang ada kelanjutan. Di situ Maria mengatakan, jangan takut. Jangan takut akan halangan-halangan yang kelihatan. Tetapi tetapkan pandanganmu pada Sangsara Putraku, dan dengan cara ini engkau akan menang. Oh, mengapa saya meminta kita untuk menggarisbawahi beberapa kata penting dari nomor catatan harian dari Santa Faustina ini, nomor 449. Jadi Faustina, mengapa dia mengatakan tentang Maria itu, Bunda Maria itu Bunda Kerahiman? Dia anak SD, sekolahnya boleh dikatakan bahasa kita sekolah kurang, tapi punya pemahaman teologi yang sangat mendalam tentang siapa itu Bunda Maria. Hanya mau mengatakan bahwa sebenarnya kerohanian dari Faustina ini begitu mendalam, sehingga suara hatinya begitu bersih, membahasakan secara rohani tentang Bunda Maria yang adalah Rasul Ulung Firman Tuhan. Rasul yang sukses, Rasul pertama dari Firman Tuhan, murid Yesus, Rasul Sabda yang telah sukses. Saya mengajak kita untuk memahami ini dengan baik. Ya. Jadi itu Faustina menggambarkan tentang Maria itu sebagai Bunda Kerahiman ilahi. Karena dia mengerti, hanya mau menjelaskan bahwa iya, puncak tertinggi pernyataan Allah, pernyataan kerahiman Allah secara nyata itu, atau Yesus Kristus itu adalah pernyataan kerahiman Allah. Karena kerahiman Allah kepada dunia ini, maka dia mengutus putranya. Lalu yang kedua, mengapa saya ajak kita untuk menggarisbawahi, ia turun dari altar ke tempat aku berlutut. Jadi bahasa kata itu bukan datang dari belakang, dari arah umat, tapi Maria itu datang dari atas. Satu arah dengan altar, satu arah dengan Yesus yang merayakan Ekaristi sebagai pusat dari Ekaristi itu. Dan benar apa yang dikatakan oleh Maria, aku adalah bunda bagi kamu semua, berkat kerahiman Allah yang tak terselami. Jadi sebenarnya Bunda Maria mengatakan, aku telah sukses mengikuti kehendak Allah, dan bagaimana aku telah membaca, melaksanakan kerahiman Allah itu. Sehingga dia mengatakan, yang kerahiman Allah yang tak terselami. Ya. Saya ingin menggambarkan tokoh Maria, ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu pasti sering mendengarnya, ya. Kalau sudah sering mendengarkan, mungkin untuk diingatkan kembali. Kalau belum, mungkin untuk pengetahuan untuk kita. Ada begitu banyak ungkapan tentang Maria, begitu banyak tulisan tentang Maria, begitu banyak
lagu tentang Maria. Ya. Tapi bicara tentang Maria selalu menarik. Mengapa? Tentang Maria itu bukan sekedar puisi, bukan sekedar ziarah, bukan sekedar nyanyian. Itu. Karena Maria itu menyelami misteri kerahiman Allah dengan baik dalam 4 hal berikut. Ya. Dalam 4 hal berikut. Saya mengungkapkan 4 hal itu. Ya. Sebelum ke 4 hal itu, saya ingin mengatakan begini. Mengapa kita itu selalu tidak bosan-bosannya. Itu kita setiap orang komponis Katolik itu selalu membuat lagu tentang Maria. Dan kita juga berziarah dari gua ke gua, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kita menyanyikan lagu Maria, membuat puisi tentang Maria. Sebenarnya apa yang mau dikatakan? Secara manusiawi, sebagai orang beriman, kita sebenarnya itu ada kerinduan akan kasih ibu. Kalau ada orang yang terluka dengan ibunya, dengan mendekatkan diri dengan Bunda Maria, dia sebenarnya mau merasakan kasih seorang ibu. Atau ada seorang ibu yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya, dia mau melunasi bahwa saya sudah bersalah dengan anakku. Jadi dia datang ke Bunda Maria. Jadi ada kerinduan yang belum terpenuhi, baik sebagai seorang ibu maupun akan seorang ibu, kasih akan seorang ibu, dari seorang ibu. Ya. Yang berikut, ada jeritan di tengah situasi kedosaan kita. Ya, seperti anak kecil, kita seperti anak kecil datang kepada seorang ibu dan kita menangis apa saja. Kadang kita datang menangis saja dan ibu itu bertanya, kenapa kamu menangis? Dan kita tidak serta-merta langsung menjawab, saya menangis karena ini. Kita menangis saja dulu. Dan itulah kita. Dosa kita, lautan dosa kita begitu dalam, sehingga kita datang kepada Bunda Maria, dan kita mempersembahkan lagu, mempersembahkan doa, segala macam. Kita menambahkan satu figur, di tengah kedosaan itu, kita menambahkan satu figur yang suci. Satu figur yang murni. Satu figur yang cemerlang, cantik, indah, dan tak bernoda. Dan Bunda Maria adalah orang. Lalu, mengapa kita terus merindukan Bunda Maria? Karena apa? Terselip juga ada harapan akan sebuah pelabuhan yang aman. Sebuah sandaran yang paling aman itu di tengah ombang-ambing penderitaan hidup yang tiada henti misalnya. Atau penderitaan yang begitu berat. Masalah yang begitu berat. Kita datang kepada Bunda Maria. Bunda Maria adalah pelabuhan dan pendengar yang baik. Ya. Semua perasaan ini tersembunyi di lubuk batin kita ketika kita berdoa rosarium, menyanyikan madah, membuat puisi, atau membuat ungkapan-ungkapan yang indah tentang Bunda Maria. Jadi kadang itu sampai orang seistrinya kita dekat dengan Bunda Maria sampai kita lupa kemanusiaan Bunda Maria. Ya, sampai kita terlalu memfigurkan Bunda Maria sebagai tokoh yang cemerlang, cantik, suci, murni, tempat pelabuhan. Sampai kita lupa bahwa Bunda Maria itu seorang perempuan, manusia biasa seperti kita, hanya memang dia sangat tekun dengan sabda Tuhan, dan dia berjuang dalam hidup harian. Berjuang menepis segala gangguan-gangguan pikiran sebagai perempuan, sebagai ibu yang tinggal di tengah manusia seperti kita, seperti yang lain juga. Dia berusaha untuk untuk selalu menjaga kemurnian dirinya. Itulah kemanusiaan Bunda Maria. Gitu. Nah, jadi itu sebenarnya yang mau dikatakan mengapa kita itu bicara tentang Maria itu semacam tak puas. Ya. Itu. Dari satu seminar ke seminar yang lain, kita selalu tak puas tentang Bunda Maria. Ada 4 hal yang menjadi kata kunci tentang Maria. Ya. Di dalam permenungan tentang Maria itu ada 4 hal. Yang pertama itu fiat. Pertama itu kata fiat. Ya.
Fiat itu artinya terjadilah padaku menurut perkataan. Fiat itu seperti nazar atau janji Bunda Maria. Kita dengar di bagian terakhir tadi ya, kau janji Bunda Maria itu. Terjadilah pada aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Jadi ini janji Maria ini, itu fiat Maria ini, janji seorang gadis beriman yang rela menerima kehendak Tuhan sekalipun dia tidak tahu konsekuensinya, dia tidak mengerti. Kita pun tidak mengerti kerahiman ilahi. Kita hanya tahu bahwa kerahiman ilahi itu adalah cinta Allah yang menembus keberdosaan saya. Jadi cinta itu tidak bisa dihalangi oleh dosa saya. Yang paling penting adalah saya datang kepada Tuhan dan menyampaikan dosa-dosa saya. Saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengasihani saya. Jadi kerahiman ilahi dalam pemahaman kita manusia ini adalah yaitu cinta Allah yang menembus apapun terhadap keberdosaan saya. Itu. Dan begitu juga Bunda Maria, janjinya itu meskipun di tengah suatu kegelapan yang luar biasa, apa itu? Tapi dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Fiat Maria menjadi bunda sang sabda yang menjelma. Kita tahu bahwa dalam relasi normal ibu dan anak, ibulah yang melatih anaknya untuk berjalan. Ya, sejak anak itu lahir dan bahkan mulai dalam kandungan, ibu itu yang berbicara dengan bayinya meskipun dia tahu bayi itu tidak bisa membalasnya. Tapi ada suatu keyakinan dari ibu itu. Saya mengatakan ini, bayiku memahaminya. Keyakinan. Ya. Jadi itulah kita. Sebenarnya antara Maria dan Yesus, kalau dilihat dari sisi kita itu seperti itu. Tetapi terbalik dengan Bunda Maria. Jadi dalam kita terhadap bayi kita masing-masing, ibu-ibu itu dengan bayinya, itu dia yang melatih anaknya. Sedangkan Maria itu, dia dilatih oleh Yesus. Yesus yang membawa ketidakmengertian, kegelapan Maria akan kehendak Allah yang begitu luas, pelan-pelan membawa Maria kepada suatu pemahaman yang tepat tentang bagaimana melaksanakan kehendak Allah. Jadi secara fisik mungkin Yesus dituntun oleh Maria. Ya, taate kalau jalan taat, pegang tangan. Tapi secara rohani, Yesuslah yang mengarahkan Maria kepada pemahaman yang benar. Melalui peristiwa-peristiwa fisikly, ya, peristiwa-peristiwa fisikly, tetapi dibawa kepada pemahaman rohani iman yang mendalam. Ya. Misalnya, peristiwa fisikly itu adalah perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem, dari Bethlehem lari ke Mesir, dari Mesir kembali ke Nazaret, dari Nazaret kembali ke Yerusalem, mencari anak Yesus yang umur 12 tahun itu. Mereka sudah kembali ke Nazaret setelah Pesta Paskah, cari-cari tidak ada, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan di situ Maria mulai mengerti, diajar balik oleh anak umur 12 tahun. Dan dari Yerusalem menuju puncak Kalvari. Yesus yang membawa Maria ke puncak Kalvari, bukan Maria yang membawa Yesus. Jadi itu menunjukkan bahwa justru Maria dituntun oleh Yesus. Itulah hamba Allah, hamba atau rasul firman Allah itu. Dan Maria berhasil. Bunda Maria itu berhasil. Ya. Apa refleksi kita dari poin ini, dari janji Maria ini? Kita semua punya janji. Saya sebagai imam itu adalah janji, kau juga imamat saya. Ya. Saya mesti belajar dari Bunda Maria. Kemana imamatku membawaku? Ya. Kemana kaulku membawa kakiku pergi? Ya. Kemana? Jadi itu berarti bahwa kaul itu terselip rahmat dan berkat Tuhan yang melimpah. Jadi saya harus mendengarkannya supaya atas dasar itu kakiku berlangkah. Itu yang saya mengerti. Dan kita, Bapak Ibu yang menikah, janji nikah adalah suatu janji
antara suami istri, suatu persembahan di hadapan Tuhan. Apakah kita siap dan setia berjalan pada arah janji yang kita ucapkan? Ingat, perjalanan Maria itu kepada tahap demi tahap itu tidak gampang. Masih kecil saja Yesus ini, masih kecil, masih 8 hari dipersembahkan ke Kenisa, tiba-tiba datang Simeon mengatakan, jiwamu sendiri akan ditembus oleh sebuah pedang. Kalau ini perempuan biasa, ini opa, ini omong apa ini? Tapi Maria tidak jawab satu kata pun, dia diam dan dia menyimpan semua itu. Dan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, perkataan Simeon itu benar. Perjalanan Maria itu sungguh-sungguh perjalanan penuh perjuangan. Lalu bagaimana perjalanan pernikahan atau konsep pernikahan dalam pelaksanaan setiap hari untuk orang yang menikah? Ya, kalau ibu-ibu di dalam webinar ini, ya saya melihat itu orang-orang yang sudah sukses ya. Bagaimana kita mendampingi pasangan-pasangan muda ini? Ya, di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang. Tidak gampang juga kami para imam mendengar, mengarahkan mereka, mendengar, menenangkan mereka, itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Itu. Mesti dengan sistem lagi, kalau tanpa sistem nanti takut ini, takut ini. Akhirnya karena sistem, pokok persoalan tidak terurai. Dan seterusnya, tantangan. Bagaimana ini keluarga-keluarga muda yang hidup dengan janji? Sejauh mana janji pernikahan itu memberikan pengaruh yang besar dalam memelihara pernikahan? Itu tidak gampang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu adalah kata yang sering dilekatkan kepada Bunda Maria itu dengan nama Bunda Maria itu kata Magnificat. Ya. Kalau mungkin saya minta maaf, saya itu mengikuti satu kuliah dan saya 2 minggu lalu itu saya terhentak dengan dosen saya, dosen pengantar ilmu hukum. Ya. Dia bicara tentang satu pasangan suami istri dan dia mengatakan begini, beliau Muslim, dia mengatakan bahwa ya semoga nanti kalau menjadi ibu keluarga yang baik, saleh seperti Bunda Maria. Saya diam dalam hati, terima kasih Bunda Maria. Ya meskipun ada dalam Al-Quran ya, tapi dengan pernyataan itu saya bersyukur. Saya bersyukur bahwa Bunda Maria itu tokoh kesalehan di dalam keluarga, tokoh model untuk pasangan suami istri. Ya. Dan kita sebagai orang Katolik melekatkan Bunda Maria itu dengan kata Magnificat. Ya, Magnificat. Ya. Sesudah mendapat kabar dari malaikat Gabriel, Maria bergegas ke sebuah kota kecil di pegunungan Yehuda mengunjungi sepupunya Elisabeth. Ya. Elisabeth dipenuhi dengan Roh Kudus berkata kepada Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Maria menerima salam itu, tapi ia langsung meneruskannya kepada Tuhan. Jadi Maria menerima salam itu tidak untuk membanggakan dirinya, tapi dia memuji Tuhan. Ya, dia memuji Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Dan seterusnya. Magnificat, pujian Maria. Magnificat bukanlah semata-mata satu madah yang saleh, melainkan salah satu nyanyian rohani yang paling revolusioner ya, dalam kitab suci. Revolusi dalam arti ya dia mengkritik kenyataan-kenyataan sosial hidup manusia. Ya. Memang itu dia memuji Tuhan, tapi dia mengungkapkan kenyataan-kenyataan hidup sosial manusia. Itu. Sehingga dia mengatakan, ia menceraikan orang-orang yang congkak hati. Ya memang ya dalam kenyataan sosial itu orang-orang sombong itu sulit bersekutu. Sulit bersekutu karena satu sombong, yang lain juga sombong. Bagaimana tidak akan saling mendengarkan? Ya sehingga Maria mengatakan,
ia mencerai beraikan orang yang congkak hati. Jadi itu bahasa kesimpulan terhadap kenyataan sosial. Lalu dia mengatakan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Takut akan Tuhan. Dan secara politik dia mengatakan ia akan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Ya. Meninggikan orang-orang yang rendah. Itu kenyataan-kenyataan sosial. Orang yang salah menggunakan kuasanya akan dihempas. Jadi kuasa itu adalah bukan untuk semau gue mengatur seenaknya, tidak. Kuasa itu adalah titipan saja. Karena kita tidak bisa berkuasa atas dunia ini selain Tuhan. Dan dia secara ekonomi, ketika orang sombong secara ekonomi, mempengaruhi kehidupan sosialnya, menjadikan kelimpahan itu sebagai suatu ukuran. Maria mengatakan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Jadi dia melihat itu bahwa bagaimana pengaruh harta kekayaan itu membuat orang itu lupa diri, membuat orang itu hancur dengan harta kekayaan itu. Jadi dia membahasakan kenyataan-kenyataan sosial dalam suatu pujian rohani yang luar biasa. Jadi Maria itu gadis desa tapi punya bahasa doanya yang luar biasa dalam. Ya. Lalu kita sebagai anak-anak Maria, nyanyian apa yang kita madahkan kepada Tuhan? Mampukah kita membaca kenyataan sosial di sekitar kita dan membahasakannya dalam satu doa, satu pujian? Mampukah kita merangkum kehidupan keluarga kita secara keseluruhan dan kita menyanyikan itu kepada Tuhan dalam satu doa? Itu Magnificat Maria. Dia memuji Tuhan, dia bersyukur karena atas kerendahannya Tuhan memilih dia. Dan dia memuliakan Tuhan. Dan juga dia membahasakan kenyataan sosial. Apakah kita mampu, misalnya kita membaca kenyataan keluarga kita, kenyataan gereja Katolik, kenyataan paroki kita, melihat dari beberapa sumber, dari kenyataan persaudaraannya, kepemimpinannya, itu dan seterusnya, dan kita membahasakan itu kepada Tuhan tanpa menyebut orang. Itu hebatnya Maria, dia tidak sebut orang, dia membuat satu kesimpulan yang memang itu satu kenyataan. Itu jadi itu sebenarnya ajakan dari semakin kita dekat dengan Bunda Maria kita belajar sesuatu. Jadi pertanyaan untuk kita madah apa yang kita nyanyikan untuk Tuhan? Madah apa? Atas kesimpulan ketajaman rohani kita. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hati kita bersih, semakin kita tekun dengan doa, semakin kita tekun membaca firman Tuhan, merenungkan, membuat mata kita semakin jernih melihat dunia. Itulah Bunda Maria. Sehingga dia tidak heran, dia punya kejernihan membahasakan kenyataan sosial politik pada zaman. Kita bisa membahasakan itu. Lalu yang ketiga, kata kunci yang ketiga yang identik dengan hidup Bunda Maria yaitu konservabat. Konservabat artinya menyimpan. Menyimpan. Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Ungkapan ini kita dengar dalam Injil Lukas juga. Sesudah para gembala melaporkan apa yang dikatakan malaikat kepada mereka tentang kanak yang terbaring di palungan. Ungkapan ini diulangi dalam Injil Lukas di akhir kisah tentang Yesus yang hilang dan ditemukan kembali di gereja di Yerusalem. Dia dibentak, dalam arti tertentu dibentak, ditegur oleh Yesus ya. Ditegur oleh Yesus. Ya, ketika mengajar di depan umum seorang perempuan terharu dan berseru. Jadi begitu banyak orang terpukau dengan anak 12 tahun itu. Sampai begitu lihat Bunda Maria datang dengan Yosef, satu ibu langsung dekat. Oi, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Itu sebenarnya menunjuk kepada Bunda Maria, berbahagialah, mana ibumu itu? Ya. Tapi Maria mengatakan, yang berbahagialah
mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Dan sebenarnya Yesus itu memuji Bunda Maria bukan dengan bahasa duniawi, bukan dengan bahasa manusiawi, tapi bahasa surgawi, bahasa sabda Tuhan. Pendasarannya sabda Tuhan. Kalau tadi itu ibu itu pendasarannya adalah perasaan manusia sebagai seorang ibu. Ya. Tapi Yesus memuji Maria, dia sebenarnya sedang memuji Maria juga. Karena apa? Dia tahu bahwa Bunda Maria, ibunya, adalah pelaksana sabda yang sangat baik. Maka dia mengatakan, bukan hanya ibuku sebenarnya, tapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Ya sebenarnya kalau mungkin seperti kita, kamu tahu tidak, ibuku itu ngeri, ya, bahasa kita bisa, ibuku hebat, ibuku hebat. Tidak, Yesus mengatakan itu untuk semua orang. Dengan ini Yesus menunjukkan bahwa kebesaran bundanya tidak terletak dalam kenyataan bahwa dia menurut darah daging yang telah mengandung dan melahirkan Yesus, seperti ungkapan ibu itu tadi. Nah, dan juga kita tahu Bunda Maria mengatakan, ayahmu dan aku berkeliling mencari engkau. Ya. Tapi pelan-pelan Yesus mengarahkan ibunya. Melainkan bahwa ia mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hatinya. Jadi firman Tuhan ini satu pijakan bagaimana Bunda Maria bisa memahami kehendak Allah dengan baik. Pertama-tama dia menghidupi firman Allah dengan baik di dalam hatinya. Bagaimana saya atau kita memperdalam konsep atau menyimpan sabda Tuhan dalam hati. Jadi tidak gampang Bapak Ibu Saudara-saudara kita membaca firman Tuhan dan mendengarnya, merenungkannya, mengunyah-ngunyah kata itu. Lalu karena kita mengunyahnya, membentuk pola pikir kita, membuat mata kita makin tajam, membuat telinga kita makin bersih, dan hati kita makin bening, merasakan segala hal. Tidak gampang. Kita terganggu oleh banyak kenyataan psikologis, sebentar kita marah, sebentar kita tersinggung, sebentar kita ini itu. Lalu yang berikut ada kata kunci yang terakhir, yaitu tentang yang dilekatkan dengan Bunda Maria, yaitu stabat. Kata stabat, ya. Stabat itu artinya berdiri. Berdiri. Menurut Injil Yohanes, Bunda berdiri di kaki salib ketika putranya menderita dan wafat di kayu salib. Atas dasar Injil ini, kita bisa memahami bahwa sebenarnya Maria itu adalah perempuan yang paling kuat. Paling kuat. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri dan dia melihat caci maki dan juga penyiksaan luar biasa, teriakan-teriakan, dan dia mengiringi perjalanan itu. Dia melihat dengan sendiri bagaimana orang menelanjangi dia, meludahi dia, dan bagaimana dia dipaku, dan bagaimana salib itu didirikan, ditancapkan. Ini dalam drama penyalibannya. Dan ibu itu sebagai ibu, betapa dia menahan itu, dia tidak teriak sembarang, dia melihat dan dia berdiri, tidak lemas. Dan kita bisa melihat ya, ada kenyataan juga, kita yang begitu apa langsung jatuh ya. Tapi Bunda Maria tidak, dia berdiri tegak. Itu simbol kekuatan yang luar biasa. Ya. Jadi Bunda Maria, kata kunci untuk Bunda Maria adalah stabat, berdiri tegak. Berdiri tegak itu dalam arti dalam menghadapi kesulitan yang paling berat sekalipun, tetap tegak, teguh dalam iman, percaya sungguh, dan tabah. Masih adakah orang sekuat Bunda Maria saat ini? Sehingga kalau kita datang kepada Bunda Maria, salah satunya kita
minta, Bunda Maria, engkau berdiri di bawah kaki salib putra, bukan datang pada saat-saat terakhir, tapi engkau mengikuti dari awal. Telingamu penuh dengan ocehan-ocehan kebencian terhadap putramu yang engkau sendiri tahu. Putramu tidak melakukan itu. Engkau tetap tenang. Jadi kalau saya dihina Bunda Maria, tolong kuatkanlah saya. Sebagaimana engkau kuat tegak berdiri di hadapan salib putramu. Jadi kalau kita mengerti Bunda Maria, kita bisa membentuk pola doa kita yang benar kepada Tuhan. Pada stabat Bunda Maria ini, ketiga kata yang lain, fiat, terjadilah padaku menurut perkataan, magnificat, pujian, jiwaku memuliakan Tuhan di tengah duka derita, dan juga konservabat, Maria mampu menyimpan dengan baik semua perkara dan merenungkan di dalam hatinya. Kita bisa memahami perkataan tulisan rohani dari Santa Faustina, Bunda Kerahiman, bahwa kita bisa mengatakan bahwa Allah sungguh marah itu ketika dia menyerahkan putranya yang terkasih untuk menebus kita. Sehingga kita sebagai Rasul Kerahiman Ilahi, kita selalu merenungkan kata-kata ketika Yesus disalib. Aku haus. Itu detik-detik yang menentukan sekali. Dalam keadaan lemas, itu jantungnya sudah mau putus, mau stop. Dia haus akan jiwa-jiwa yang berdosa. Karena memang tujuan akhir dari pemberian diri Yesus adalah menyelamatkan dunia. Menunjukkan kepada dunia bahwa Allah Maha Kasih, Allah Maha Rahim terhadap semua orang berdosa. Allah mau memperbaiki dunia yang sudah rusak akibat dosa. Dengan 4 kata kunci dari Maria, fiat, magnificat, konservabat, dan yang terakhir tadi itu stabat, berdiri tegak, kita bisa menyiapkan diri untuk menyambut Natal. Memang teks tentang Maria itu minggu depan setelah minggu keempat misalnya, itu teks tentang Maria, ya. Tapi Advent itu juga Maria lah salah satu tokoh Advent. Kita bisa belajar dari Bunda Maria bagaimana kita menyongsong kelahiran Yesus Kristus yang membawa sukacita kepada dunia, menunjukkan secara nyata Allah yang berbelas kasih itu dalam rupa manusia. Mari sebagai Rasul Kerahiman Ilahi, kita berdoa semoga Bunda Maria berkenan membantu kita. Dan Bunda Maria sungguh-sungguh datang mendekati semua orang yang lututnya rapuh, dalam arti tidak kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Semoga Bunda Maria datang kepadanya bagaikan datang kepada Santa Faustina, menguatkan Faustina yang begitu takut dan kadang merasa putus asa atas penderitaan bagaimana melaksanakan kehendak Tuhan. Maria memuji Faustina karena Faustina belajar untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga Bunda Maria pun datang menguatkan kita, karena kita sering bertatih-tatih belajar bagaimana melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita mengakhiri devosi pada sore hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo Paskalis. Silakan Romo. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,